Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali kepada video terkait dengan penyelesaian atau mencari solusi persamaan diferensial orde 1 di mana masih dengan PD Bernoulli. Jadi ini untuk soal kedua ya, video sebelumnya adalah soal pertama. Jadi kita mengambil soal yang lain lagi, yaitu di mana carilah solusi PD Bernoulli dari dy per dx ditambah dengan y per x tambah 1 sama dengan minus x tambah 1 berpangkat 3 per 2 y pangkat 3. Nah, jadi sebagaimana pada cara sebelumnya, yaitu kita kali dengan kedua ruas dengan y berpangkat minus 3 ya, atau dibagi dengan y pangkat 3. Bisa kali, bisa bagi. Kalau kita kali maka dia y pangkat minus 3, kalau kita bagi berarti dia adalah y pangkat 3. Jadi seperi y pangkat 3 ya, dikali seperi. Nah, dari sini kita peroleh, jadi kita asumsikan ini adalah persamaan 1, maka persamaan 1 menjadi y minus 3 dy per dx ditambah dengan y kali y minus 3 per x tambah 1 itu sama dengan minus x tambah 1 berpangkat 3 per 2 y pangkat 3 kali y minus 3. Nah, sebagaimana kita lihat bahwa ini kemudian dari persamaan di atas kita bisa sederhanakan ya menjadi y minus 3 dy per dx ditambah dengan di sini kan ada 1, berarti minus 2 per x tambah 1 sama dengan minus x tambah 1 berpangkat 3 per 2, atau saya sederhanakan atau saya bentuk menjadi dengan bentuk umum PD Bernoulli, berarti saya tulis y pangkat minus 3 dy per dx ditambah dengan x tambah 1 y pangkat minus 2 itu sama dengan 1/2 kali x tambah 1 minus ya berpangkat per 3. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, dari sini kita menggunakan jika atau misalkan set kita transformasi, yaitu y berpangkat 1 kurang n, di mana n-nya di sini adalah 3, n-nya ini adalah n. Jadi set sama dengan y 1 kurang 3 atau set sama dengan y minus 2, sehingga d set per dx kita bisa tuliskan minus 2y minus 2 kurang 1 d y per dx. Nah, dari sini saya bisa tulis minus 2 y berpangkat minus 3 dy per dx adalah nilai d set per dx. Ini saya pindahkan menjadi minus 1/2 d set per dx sama dengan y minus 3 dy per dx. Supaya apa? Supaya untuk nilai ini itu kita bisa ganti ya, karena ini bentuk lainnya itu. Oke. Nah, dari persamaan ini berarti kita bisa tuliskan persamaan akhir yang ini kita tulis menjadi minus 1/2 d set per dx ditambah dengan, nah kita tahu bahwa set di sini adalah ini, itu kita ganti dengan ini. Jadi kita ganti dengan ini ya. Jadi saya bisa tuliskan 1/x tambah 1 set itu sama dengan minus 1/2 x tambah 1 berpangkat 3. Nah, dari sini setelah kita dapat kedua ruas kita kali dengan minus 2. Jadi kita kali dengan minus 2, sehingga di sini diperoleh d set per dx dikurang 2 per x tambah 1 set itu sama dengan ini kali 2, berarti jadinya x tambah 1 berpangkat 3. Nah, dari sini ini adalah PD linear, sudah berbentuk persamaan diferensial linear Bernoulli. Di sini pada cara sebelumnya kita
Jadi dari persamaan ini kita misalkan ini adalah persamaan kedua ya. Ini adalah persamaan kedua. Nah, dari sini cara sebelumnya kita tahu bahwa bentuk dari ini tidak lain itu adalah bentuk turunan dari X, yaitu U kali V ya. Nah, artinya bisa Anda gunakan cara seperti tadi, atau bisa Anda seperti ini. Ada cara lain untuk mencari nilai Z, dimana kita tahu bahwa kita misalkan saja ya. Jadi kita misalkan di sini. Jadi misal Z sama dengan U kali V. Itu artinya dz per dx itu sama dengan U dv per dx ditambah V du per dx. Nah, sekarang kita substitusi dari sini, kita substitusi nilai dz per dx ke persamaan kedua. Dari persamaan kedua ini, maka kita persamaan kedua, sehingga persamaan kedua menjadi, jadi perubahannya itu adalah menjadi, jadi nilai yang saya maksud adalah ini, itu bisa menggantikan nilai ini ya, dz per dx. Nah, sehingga saya bisa tuliskan dz dx itu menjadi U dv per dx ditambah V du per dx itu dikurang dengan 2 per X tambah 1 kali Z. Dalam hal ini Z kan U kali Z ya. Jadi kita pemisalan kedua tadi kan sudah ini. Z itu adalah U kali V. Jadi kita ganti juga menjadi U kali V itu sama dengan X tambah 1 berpangkat 3. Nah, dari sini kita bisa tulis menjadi U dalam kurun dv per dx dikurang 2V per X tambah 1 itu ditambah dengan V du per dx sama dengan X tambah 1. Ini dari persamaan ini, maka syarat satu itu kita tahu bahwa nilai dari ini itu sama dengan 0 ya. Jadi saya tulis bahwa syarat 1 yaitu dv per dx dikurang 2V per X tambah 1 itu sama dengan 0. Nah, sekarang dari syarat 1 itu kita lihat ya, kita lihat persamaannya. Nah, persamaan ini saya bisa tuliskan yaitu X tambah 1, saya pakai yang hitam saja ya. Jadi X tambah 1 ya, jadi X tambah 1 dv itu dikurang 2V dx sama dengan 0. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah PD pubat terpisah. Jadi ini kita bisa bawa ke dia PD pubat terpisah dengan kedua ruas saya kali dengan 1 per X tambah 1 dikali dengan V ya. Nah, supaya jadi PD pubat terpisah, sehingga persamaan di atas itu menjadi jadi X tambah 1 per X tambah 1 dikali V dv dikurang 2V per V X tambah 1 dx sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ini, kemudian V nya, sehingga persamaannya menjadi 1 V dv dikurang 2 per X tambah 1 dx sama dengan 0. Nah, ini adalah PD pubat terpisah. Karena dia sudah PD pubat terpisah sesuai dengan pada materi sebelumnya, itu cara cari solusinya adalah kedua ruas diintegralkan. Jadi 1 per V dv dikurang integral, saya kasih keluar saja. Jadi 2 integral 1 per X tambah 1 dx itu sama dengan integral 0. Nah, dari sini saya bisa tulis hasil integralnya adalah ln V dikurang 2 kali ln X tambah 1 itu sama dengan C. Saya bisa tuliskan ln V itu sama dengan 2
ln X tambah 1 tambah C ya. Nah, dari sini maka saya bisa tuliskan V sama dengan X tambah 1 berpangkat 2 tambah C. Nah, sekarang ini kita save dulu nilai V-nya karena kita mau lagi cari nilai U-nya. Jadi kita peroleh, untuk masuk kita substitusi lagi kembali ke sini. Tuh ya. Nah, kemudian syarat kedua. Tadi kan sudah ada syarat 1, maka ini adalah syarat kedua, di mana syarat kedua kita ambil kembali dari persamaan ini. Jadi syarat 1 kan tadi kita ambil ini sama dengan 0, maka kita syarat kedua adalah ini yang kita ambil. Itu. Jadi di sini kita bisa tuliskan V. Jadi kita bisa tuliskan V du per dx itu sama dengan X tambah 1 berpangkat 3. Nah, kita bisa tuliskan V du. Jadi V du itu sama dengan ya agak lambat. Jadi V du itu saya bisa tulis sama dengan, jadi sama dengan X tambah 1 berpangkat 3 dx. Aduh, agak lambat lagi ya. Oke, kalau begitu saya pause dulu ya supaya ini. Jadi V du sama dengan X tambah 1 berpangkat 3 ya, dx ya, jadi dikali silang. Nah, dari sini kita mau bawa dia ke PD peubah terpisah. Nah, kita mau kita substitusi dulu. Nah, kita substitusi dulu ya nilai V-nya, karena di sini ada variabel V dan ada variabel du, di sini ada dx. Jadi kita substitusi V adalah X tambah 1 pangkat 2 tambah C. Jadi V-nya adalah, saya substitusi X tambah 1 berpangkat 2 itu du sama dengan X kurang 1 berpangkat 3 dx. Atau saya bisa tulis du sama dengan X kurang 1, ini tambah ya, sorry, ini tambah, jadi per X tambah 1 berpangkat 2 dx. Nah, dari sini ini kita bisa, ini jadi diperoleh du sama dengan 1/x tambah 1 dx ya. Jadi du sama dengan itu 1/x tambah 1 dx. Nah, ini kan sudah PD peubah terpisah ya. Jadi ini adalah PD peubah terpisah. Ini PD peubah terpisah. Nah, karena sudah PD peubah terpisah, maka kita langsung tulis U-nya sama dengan, berarti integral ya. Integral 1/x tambah 1. Ini pangkat 3 tadi ya, ini pangkat 3. Berarti maaf, ada kekeliruan, jadinya di sini malah karena ini sudah pangkat 3 dan ini pangkat 2, maka yang habis itu yang ini ya. Jadi ini, nah ini sisa pangkat 1 ya. Nah, jadinya di sini adalah X tambah 1. Nah, sekarang kita mau mencari U. Nah, PD pangkat U sama dengan integral X tambah 1 dx terhadap X. Sehingga diperoleh di sini adalah 1/2 X kuadrat itu ditambah dengan X. Itu. Jadi 1/2 X kuadrat tambah atau bisa kita, nah, dari nilai U tadi ini kita kan sudah dapat U maupun nilai V. Nah, sebagaimana yang kita tuliskan sebelumnya, maka nilai U dan V itu substitusi ke set sama dengan U kali V yang tadi kita sudah
asumsikan di awal yang ini ya. Nah, disubstitusi kembali. Nah, sehingga diperoleh set sama dengan, kita mau mencari nilai Y sama dengan ya, jadi U-nya adalah 1/2 X kuadrat ditambah X dikali dengan nilai V. Nilai V tadi adalah X tambah 1 ya. Jadi dikali X tambah 1 berpangkat 2. Ini tambah C ya. Nah, jadi sama-sama semua itu ditambah C, intinya itu tambah C. Juga tambah C. Nanti kita asumsikan sebentar di akhir ya. Jadi untuk selanjutnya kita kali masuk. Oke, dari sini kan kita tahu bahwa setnya itu bernilai Y minus 2. Berarti saya bisa tulis 1/2 X kuadrat tambah X itu dikali dengan X tambah 1 itu berpangkat 2 tambah C. Nah, kemudian itu karena kita tahu bahwa setnya itu adalah Y pangkat minus 2. Sehingga dari sini bisa dituliskan bahwa Y-nya itu adalah 1/akar dari kesemua ini. Jadi bisa Anda sederhanakan, bisa juga ditulis langsung Y sama dengan 1/akar dari 1/2 X kuadrat ditambah X. Nah, bisa di sini dikali dengan X tambah 1 berpangkat 2 tambah C. Nah, jadi ini adalah solusi dari solusi PD Bernoulli pada soal yang di atas. Oke, saya kira demikian penjelasan saya. Jadi Anda bisa menggunakan pada menyelesaikan PD Bernoulli dengan video pembelajaran sebelumnya ataupun dengan cara pada video ini. Jadi ujungnya sama, dia memperoleh nilai atau solusi dari PD Bernoulli. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.